No es el apagón nada más, no hay It is agua. not just a blackout. There is no water, no electricity, no gas. There is no water because there is no electricity to run the pumps. There is no electricity, no food, no oil, no fuel, and private businesses have high prices because everything is going up now. Since they have to move their goods by truck and transport, all of this is really very bad. Y todo esto está malísimo. Essentially to meet the needs of our critical facilities, hospitals, boarding schools. We will also be producing a certain volume of gasoline, which will go some way towards alleviating the strain we are currently experiencing on gasoline supplies. Let's see. I don't know whether President Trump will allow us to, or whatever solution they come up with in this country. Trump nos deja, o And right now, we are in a country that has, quite simply, collapsed. It's no secret to anyone. prácticamente porque Sulit rasanya membayangkan Amerika Serikat tidak terlibat dalam setiap konflik yang terjadi di dunia. Negara adidaya ini memang selalu menjadi langganan peperangan, entah itu sebagai negara utama atau hanya sebagai pendukung. Misalnya saja, seperti baru-baru ini, ketika konflik di kawasan Timur Tengah belum reda, Amerika Serikat sudah menyiapkan invasinya ke Kuba. Negara yang terletak di Karibia Utara ini memang sejak lama menjadi incaran invasi Amerika Serikat. Tanda-tanda tersebut semakin jelas setelah Presiden Donald Trump menuturkan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menginvasi ke Kuba. Padahal di saat yang sama, Amerika Serikat sedang menangani konfliknya di Timur Tengah. Apalagi invasi ke Kuba ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun Kuba hanyalah negara kecil dengan militer yang tidak mumpuni, namun negara pendukungnya seperti Rusia, Cina, hingga Iran siap membantu kapan saja. Ketegangan ini akan memicu konflik berantai di wilayah-wilayah lainnya. Akankah Donald Trump melancarkan invasi ke Kuba di tengah konfliknya di Timur Tengah? Atau justru dirinya bakal balik badan melihat ancaman negara besar? Cetak Gol coba merangkum ketegangan Karibia, poros Rusia Kuba tantang dominasi AS Ukraina sebagai berikut. Trump isyaratkan invasi ke Kuba. Rasa-rasanya Amerika Serikat baru kemarin melakukan invasi besar-besaran ke Iran. Negeri Paman Sam tersebut memang dikenal sebagai sekutu terdekat Israel, sehingga keterlibatannya dalam konflik Israel dengan Iran adalah hal yang tak bisa terhindarkan. Seolah tak puas dengan konflik yang terjadi, Amerika justru mulai berencana menginvasi Kuba, sebuah negara kecil di Karibia Utara. Tindakan ini agaknya bukanlah omong kosong belaka. Pasalnya Donald Trump sudah berulang kali mengisyaratkan anak menginvasi Kuba setelah konfliknya dengan Iran berakhir. And very soon this great strength will also bring about a day, 70 years in waiting. It's called a new dawn for Cuba. We're going to help them out with Cuba. We have a lot of great Cuban Americans. Not too many people in this audience, I don't think, but you go to Miami, we have people, Cuban Americans, people that were brutally treated, whose families were killed and brutalized. And now, watch what happens. Under this... Pernyataan-pernyataan tersebut muncul di tengah eskalasi ketegangan global dan krisis parah di Kuba akibat embargo Amerika. Trump bahkan menyatakan jika Kuba adalah negara yang gagal dan tindakan militer terhadap pulau tersebut hanya menunggu waktu. Keseriusan invasi ke Kuba tersebut nampaknya direspon baik oleh Pentagon. Gedung yang menjadi markas Departemen Pertahanan AS tersebut diketahui mulai menunjukkan persiapan akan perencanaan operasi militer dari Gedung Putih. And we're going to do this, and we may stop by Cuba after we're finished with this. But Cuba is a nation that was just been horribly run for many years by Castro. Meskipun banyak pihak menilai persiapan tersebut terlalu mendadak, namun siapa yang bisa menebak jalan pikiran Presiden Amerika Serikat ke-47 ini? Ini memang dikenal suka ugal-ugalan dalam menentukan kebijakan. Hari ini ia bisa menyatakan perdamaian kepada pihak lain.
Esok harinya bisa saja dia memulai melakukan penyerangan. Donald Trump adalah presiden yang paling sulit untuk diprediksi. Bagi Kuba, invasi ini bisa jadi sangat berbahaya. Pasalnya, negara tersebut saat ini sedang dalam fase melemah akibat blokade energi total oleh Amerika. Blokade yang dilakukan Amerika ini tidaklah sesederhana yang banyak orang kira. Blokade tersebut memicu pemadaman listrik nasional yang berdampak juga pada krisis kebutuhan pokok. Blokade tersebut dilakukan oleh Trump demi beberapa tujuan seperti perubahan rezim, pembebasan tahanan politik, dan liberalisasi ekonomi di Havana. Amerika Serikat baru-baru ini memang sedang gencar-gencarnya menghilangkan pengaruh-pengaruh yang bisa mengancam negaranya, terkhusus Kuba yang sejak lama menjadi negara ancaman bagi Amerika Serikat. Namun meskipun Trump berulang kali menyatakan akan melakukan invasi ke Kuba, rencana tersebut agaknya tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pasalnya, ketegangannya dengan Iran belum menunjukkan tanda-tanda perdamaian. Di kawasan Eropa pun Amerika masih disibukkan dengan peperangan antara Ukraina dengan Rusia. Meskipun keterlibatan Amerika dalam peperangan itu tidak secara langsung seperti ketika melawan Israel, namun dukungan persenjataan hingga data militer dari AS menunjukkan peran penting negara paman Sam tersebut. Terbukti dengan Amerika Serikat berhasil membuat salah satu infrastruktur energi Rusia mengalami kehancuran. Ukraina bersama dengan drone-dronenya secara besar-besaran menyerang fasilitas energi tersebut. Melalui bantuan teknologi hingga data yang diberikan Amerika, serangan tersebut sukses. Menurut kabar yang beredar, serangan itu sendiri menyasar kilang minyak Slavenianos di Yaroslavl. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan logistik militer dan memotong sumber pendapatan utama Rusia. Menurut penuturan Presiden Ukraina, Zelensky, serangan tersebut adalah respon langsung terhadap upaya Rusia yang terus menghancurkan infrastruktur sipil dan energi Ukraina sejak tahun 2025. Bagi Rusia sendiri, kerusakan tersebut bukan hanya sekedar kerusakan bangunan sipil semata. Serangan drone Ukraina itu juga merusak bangunan sipil dan fasilitas komersil akibat jatuhnya puing drone dan ledakan. Lalu, apa dampak perang Ukraina-Rusia ini dengan Kuba? Jawabannya sederhana, untuk melemahkan Kuba dari sisi energi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Rusia merupakan negara yang mendukung Kuba. Negara ini getol sekali mengirimkan bantuan-bantuan energi kepada Kuba. Rusia adalah salah satu negara yang terlibat aktif mengirimkan minyak ke Kuba di tengah embargo yang dilakukan oleh Amerika. Menurut Amerika, jika sumber energi Kuba hilang, maka negara tersebut akan jatuh dengan sendirinya. Bagi Rusia sendiri, mengirimkan bantuan kepada Kuba merupakan bentuk dari solidaritas negara yang memiliki paham sama. Kuba dan Rusia yang dulunya adalah pecahan dari Uni Soviet menjalin hubungan persahabatan sejak lama. Namun hubungan tersebut nampaknya membuat Amerika Serikat gerah sehingga melalui negara sekutunya, Ukraina melakukan serangan ke Rusia. Namun tindakan negara sekutu Amerika tersebut nyatanya justru menambah parah dan panas konflik yang terjadi. Alih-alih reda, justru Rusia berpotensi terlibat dalam peperangan tersebut. Negara yang dijuluki negara beruang merah itu semakin gencar memberikan dukungan ke Kuba. Bahkan negara tersebut menjadi salah satu sekutu yang siap membantu Kuba melawan Amerika Serikat. Kuba menantang balik Amerika. Ancaman dan pernyataan Donald Trump terhadap Kuba nampaknya mendapatkan respon dari Miguel Diaz-Canel. Presiden Kuba ke-19 itu memberikan tanggapan terhadap rentetan ancaman dari Donald Trump. Ia menyatakan bahwa Kuba siap melakukan perlawanan jika Amerika Serikat benar-benar menginvasi negaranya. Menurut Diaz-Canel, Kuba memiliki hak berdaulat untuk mempertahankan negaranya dari segala intervensi bangsa asing.
Rakyat Kuba adalah rakyat yang memiliki persatuan dan solid dalam menjaga kemerdekaan. Kuba memiliki catatan sejarah panjang dalam mempertahankan kemerdekaan melalui revolusi. Meskipun sanksi ekonomi hingga embargo AS sudah dilakukan selama 6 dekade, Kuba tidak menyerah. Meskipun sanksi yang diberikan adalah bentuk penindasan terhadap kemanusiaan, namun tekanan yang diberikan Amerika justru memperkuat tekad mereka. Bukan hanya ancaman balik, Diaz-Canel juga menyatakan bahwa setiap tindakan agresi kepada Kuba akan mendapatkan balasan dan perlawanan secara fisik. Bagi Kuba, menyerahkan kedaulatan negaranya bukanlah sebuah pilihan. Kuba akan menghadapi konsekuensi militer demi mempertahankan kedaulatannya. Hal inilah yang membuat Kuba enggan tunduk kepada Washington. Padahal negara ini memiliki banyak sekali kekurangan. Embargo minyak yang dilakukan oleh Amerika Serikat membuat infrastruktur di Kuba tidak bisa berjalan dengan maksimal. Negara tersebut mengalami kelumpuhan. Krisis tersebut bermula dari adanya penangkapan terhadap Presiden Nicolas Maduro. Akibatnya, pasokan minyak dari Venezuela menjadi terhenti. Ancaman serupa diberikan kepada pemasok minyak lain seperti Meksiko. Bagi Kuba, kelangkaan bahan bakar itu berarti kelumpuhan pula terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat. Pemadaman listrik massal mulai diberlakukan. Dampaknya, layanan masyarakat, sistem air, dan penyimpanan pangan tidak berfungsi. Dampak tersebut juga mempengaruhi sektor transportasi dan pariwisata. Operasional bus berkurang drastis, maskapai penerbangan dihentikan karena krisis bahan bakar pesawat, bahkan sejumlah resor wisata utama terpaksa tutup. Dampak juga dirasakan bagi ekspor cerutu premium Kuba yang menyumbang lebih dari 1/4 nilai ekspor Kuba. Akibat produksi yang terganggu, penggolongan tembakau menjadi terhambat oleh masalah irigasi listrik dan logistik transportasi yang macet. Bukan hanya itu saja, rak-rak di toko cerutu dilaporkan kosong karena pengiriman barang yang tidak kunjung tiba akibat tidak adanya pasokan bahan bakar. Kelangkaan listrik ini juga membuat adanya penangguhan terhadap festival cerutu tahunan yang ada di Havana. Krisis listrik ini menjadi momen kejatuhan dari Kuba. Demi mengatasi Kuba yang hampir mengalami kejatuhan, Rusia telah menembus blokade laut Amerika Serikat. Negara tersebut berhasil mengirimkan 100.000 ton minyak mentah. Pengiriman tersebut tiba di pelabuhan Matanzas pada 30 Maret 2026. Tujuan utama Rusia melakukan pengiriman tersebut adalah dalam rangka mengatasi kelangkaan bahan bakar yang menyebabkan pemadaman listrik di Kuba. Diketahui bahwa pengiriman tersebut menjadi pengiriman pertama yang mencapai Kuba sejak Januari 2026. Karena pengiriman-pengiriman sebelumnya terhenti akibat ketegangan politik dengan Amerika. Bagi Kuba, stok minyak tersebut adalah hal yang sangat berharga. Pemadaman listrik membuat pangan menjadi langka. Selain itu, obat-obatan juga menjadi terbatas. Bagi Kuba, bantuan Rusia ini bukanlah perkara kecil. Bantuan yang diberikan ini dapat menyelamatkan mereka dari krisis berkepanjangan. Rusia menjadi juru selamat Kuba dalam menghadapi embargo oleh Amerika Serikat. Dukungan terhadap Kuba sebenarnya tidak hanya datang dari Rusia saja. Negara-negara seperti Meksiko, Spanyol, hingga Brazil aktif menyerukan dukungan perlindungan kedaulatan Kuba. Mereka juga mendesak agar Amerika Serikat membuka dialog yang tulus demi mengatasi krisis kemanusiaan di negara tersebut. Não é possível. Eu estou preocupado com Cuba, muito preocupado com Cuba. Cuba tem problema, mas é um problema dos cubanos. Não é um problema do Lula, da Cláudia e do Trump, é um problema do povo cubano. Pare com esse maldito bloqueio a Cuba e deixe os cubanos viverem a vida deles. Estamos aquí porque los pueblos libres del mundo están con Cuba. Cuba no está sola. People should keep donating and keep sending aid. That is the immediate need, and to meet the material needs of the Cuban people as the blockade continues. Todos estos hermanos que nos están ayudando
nada, agradecidos de toda la ayuda que nos puedan dar en esta situación que estamos enfrentando ahora en el país. Dapatkan sweater polos dari Swipo yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Rusia turun tangan melemahkan AS. Lalu sebenarnya apa yang membuat Amerika Serikat takut terhadap Kuba? Bukankah Kuba hanyalah negara yang memiliki peringkat militer ke-65 dari 145 negara? Kekuatan ini seharusnya tidak membuat Amerika repot-repot mengurusi Kuba. Namun terdapat penjelasan logis mengapa AS sangat takut dengan dikuasainya Kuba oleh kekuatan lain. Jawabannya adalah kembalinya krisis rudal Kuba. Peristiwa itu merupakan momen ketika terjadinya peningkatan ketegangan militer antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat tahun 1962. Peristiwa tersebut berawal dari penempatan rudal nuklir darat di Kuba. Persenjataan tersebut dirancang dengan hulu ledak siap luncur. Bahkan akibat krisis itu, potensi terjadinya perang nuklir sangatlah besar. Dikabarkan bahwa rancangan rudal tersebut mampu mencapai Amerika Serikat dalam hitungan menit. Ini tentu saja menjadi sebuah permasalahan bagi Amerika Serikat. Selain menjadi posisi strategis untuk penembakan rudal ke Amerika Serikat, wilayah Kuba juga menjadi surga tersembunyi untuk operasi intelijen ke Amerika Serikat. Kuba memang dikenal sebagai daerah yang sering menjadi tempat penyusupan jaringan intelijen ke lembaga-lembaga Amerika Serikat. Negara ini terkenal dalam berbagi informasi dengan musuh AS serta menampung intelijen asing seperti Rusia. Kuba berfokus pada kontra intelijen yang bermotivasi politik menggunakan agen manusia untuk menyusup ke fasilitas militer dan pemerintah AS. Bahkan negara ini tidak hanya mencuri data rahasia Amerika, melainkan juga memperdagangkan intelijen tersebut kepada musuh AS untuk mendapatkan minyak, uang, hingga pengaruh politik. Terkhusus dengan Rusia, Kuba memiliki perjanjian dengan Rusia yang membuat mereka mempertahankan fasilitas intelijen sinyal di Torrens. Serangan demi serangan intelijen Kuba memang dilakukan untuk melemahkan Amerika Serikat. Alasan inilah yang sepertinya membuat Amerika menjadi berang terhadap Kuba. Apalagi di tengah konflik yang memanas di Timur Tengah, Kuba menjadi kunci dari kegagalan Amerika memenangkan perang itu. Sehingga sangat wajar sekali jika Amerika berfokus pada serangannya ke Kuba. Alih-alih mendukung Ukraina, mereka lebih memilih mengamankan wilayah mereka terlebih dahulu. Pengen sweater hitam kece tapi budget kamu pas-pasan? Cobain sweater dengan kerah crewneck dengan bahan berkualitas. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan singkat mengenai ketegangan di Karibia. Poros Rusia-Kuba tantang dominasi AS Ukraina. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Amerika bakal kembali bertindak semena-mena di negeri orang atau justru Donald Trump yang harus menanggung malu karena dipermalukan di hadapan seluruh dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.